Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, dan jamaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas keluar dari kedua celah bibir kita melainkan puja, puji, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini setelah selesai melaksanakan sholat subuh, kita duduk bersama, kumpul bersama dalam rangka mendengarkan kuliah subuh. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan salawat dan salam itu mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang yang paling enak sesudah sholat subuh ini adalah tidur. Nah, tapi saya insya Allah tidak menghalangi bagi bapak-bapak yang ingin tidur sambil mendengarkan kajian sambil tidur. Ya, Pak, Bu. Yang mau tidur silahkan tidur. Nanti kalau sudah selesai saya bangunkan. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para shaim dan shaimat. Satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika kumpul bersama sahabat. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan lainnya. Ketika dalam kumpul itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dengan 4 macam pertanyaan. Pertama, wahai sahabatku sekalian, pada pagi ini siapa yang sudah
pada hari ini siapa yang di antara kalian yang melaksanakan ibadah puasa? Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an spontan menjawab, "Saya ya Rasul." Kemudian Rasulullah meneruskan kepada pertanyaan yang kedua. "Sahabatku sekalian, pada pagi ini siapa di antara kalian yang sudah ikut mengantar jenazah ke kuburan?" Sekali lagi Abu Bakar spontan menjawab, "Saya ya Rasul." Rasulullah meneruskan pertanyaan yang ketiga. Pada hari ini siapa yang sudah memberi makan orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasul." Rasulullah meneruskan pertanyaan yang keempat. Siapa di antara kalian pada hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasul." Keempat pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait amalan-amalan dijawab oleh Abu Bakar keempat-empatnya. Padahal ketika itu banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar secara spontan menjawab, "Saya ya Rasul." Dilihat dari keterangan bahwa Abu Bakar bukanlah orang yang sombong. Tapi Abu Bakar orang yang betul-betul tulus. Sesuai dengan gelarnya Abu Bakar Siddiq. Setelah menjawab 4 macam itu, Rasulullah kembali mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na, tidaklah berkumpul 4 macam amalan itu dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kata Rasulullah, melainkan Allah masukkan dia ke dalam surga dikarenakan 4 macam amalan itu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dilihat dari apa yang diriwayatkan ini sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim, bahwa ini menceritakan ada 4 macam amalan yang bisa membuat orang yang mengamalkannya itu masuk ke dalam surga. 4 macam amalan tadi dah sampaikan. Pertama, puasa. Kedua, ikut ngantar jenazah ke kuburan. Ketiga, memberi makan orang miskin, bersedekah kepada orang miskin. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Terkait dengan 4 macam amalan ini, momentum Ramadan ini, keempat macam amalan ini bisa kita lakukan dalam momentum Ramadan ini. Pertama adalah puasa. Ketika itu keterangan dalam hadisnya, puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah puasa sunnah, puasa Senin Kemis. Maka dalam syarah hadisnya disebutkan bahwa amalan-amalan manusia disetor naik ke langit itu pada hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk puasa Senin dan Kamis. Fa uhibbu, kata Rasulullah, aku sangat senang ayyu'rada amali, ketika amalku diangkat naik ke langit, ana shaim,
aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Puasa Senin Kemis. Nah, sekarang kita dalam bulan Ramadan. Puasa jelas kita melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ibadah puasa yang kita lakukan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa orang yang puasa dalam bulan Ramadan betul-betul semata-mata ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni akan dosanya. Nah, terkait dengan ini bisa kita lakukan dalam Ramadan, puasa. Kemudian yang kedua, amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah ikut mengantar jenazah ke kuburan. Nah, ini bapak-bapak. Terkait dengan mengantar jenazah ke kuburan, dalam keterangannya bukan hanya sekedar ikut mengantar, tetapi haruslah pula melakukan amalan yang lainnya. Apa itu? Melaksanakan sholat jenazah. Melaksanakan sholat jenazah adalah wajib kifayah bagi kita. Maka orang yang melaksanakan sholat jenazah, kemudian ikut mengantar jenazah ke kuburan, sudah selesai, apa kata Rasulullah? Dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan 2 qirat itu ya Rasul? 1 qirat itu digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jabal Uhud. 1 qirat itu besarnya sebesar gunung Uhud. Kalau 2 berarti 2 gunung Uhud. Jadi pahala orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan, dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Begitu besar bapak-bapak. Ya. Nah, maka itu kita ikutlah bulan puasa ini, kalau ada jenazah, ada orang meninggal, ikut ambil bagian mengambil pahala itu. Puasanya kita dapat, pahala 2 qirat pun kita akan dapatkan. Apalagi kalau kita sholat jenazah itu ada lagi persaksian-persaksian Pak ya. Biasanya kalau kami di Jambi Pak, sudah selesai sholat jenazah, lalu sang imam berdiri mengatakan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, saksikan oleh kalian apakah jenazah ini semasa hidupnya adalah baik. Kompak orang menjawab baik. Kalau di sini macam mana Pak? Sama ya? Nah, sama. Ada orang yang menggugat amalan itu. Wah, bahwa itu tidak ada. Kalau orang itu nak masuk surga, masuklah dalam surga. Kalau dia memang preman, tidak bakal masuk surga. Pengaruh persaksian dari hamba Allah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lewat jenazah di depan Rasulullah dan sahabat, lalu orang-orang yang memikul keranda jenazah itu mengatakan bahwa orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri? Wajabat lahu. Wajib atasnya. Itu jawaban Rasulullah. Wajib atasnya. Lalu sahabat bertanya, apa yang engkau maksudkan wajib atasnya ya Rasulullah? Kalau orang itu bersaksi, orang-orang yang hidup, para jemaah itu bersaksi bahwa orang itu baik dan layak masuk surga, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Itu kata Rasul. Dan itulah sebagai dalil bagi kita, aswaja ahlus sunnah wal jamaah, para imam, tuan-tuan guru berbuat demikian. Setelah selesai melaksanakan sholat jenazah, mengatakan apakah jenazah ini adalah orang baik? Baik.
Itulah dalilnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Nah, jadi kalau tengok-tengok, kalau ada bulan puasa ni ada yang meninggal, ikut mensolatkan jenazah. Itu amalan yang dilakukan Abu Bakar. Jadi perhatikan juga kawan-kawan kiri kanan. Mana tahu barangkali dekat lagi tak? Dapat amalan itu gitu. Tengok kiri kanan. Nah, ini tak lama lagi berangkatlah nih. Siap-siap kita mendapatkan pahala ngantar jenazah ke kuburan. Bu. Bu. Yang namanya mati tak bisa dihindari kan? Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tinggal nunggu giliran. Entah siapa duluan, entah siapa belakangan. Jangan-jangan tak sampai ke lebaran. Ya, kita tak tahu. Kalau menurut akal kita yang duluan meninggal ya orang tua lah. Umur 70, betul tak Pak? Oh, tak bisa diprediksi. Ada orang tuh jalan sudah tua, jalannya sudah macam ini, jalannya dah mati-mati. Lalu anak muda berlari ke sana, berlari ke sini, masuk parit, mati dia. Wah, gitu. Ya. Kita tidak tahu entah siapa duluan, entah siapa belakangan. Bisa yang dulu yang sedang bersandar-sandar di dinding gitu. Misal tengok kiri kanan. Ya, itu tidak tahu entah bapak dulu atau ibu dulu, tidak tahu gitu. Ya, bisa saja ibu-ibu duluan, bapak-bapak belakangan, bisa, atau sebaliknya bapak-bapak belakangan, ibu-ibu duluan kan. Kalau ditanya dengan ibu, sebaiknya yang meninggal bapak atau ibu dulu? Tidak berani jawabnya. Ya. Jadi bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dan ngantar jenazah ke kuburan, amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kita adalah orang yang rajin sholat, kita adalah orang yang berilmu, kita adalah orang yang rajin ke masjid. Tetapi ingat, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang pendusta agama? Orang pendusta agama itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak peduli dengan orang anak miskin, anak yatim. Ada anak yatim di sekitarnya, dia pura-pura tidak tahu saja, tidak ada rasa kepedulian. Padahal anak yatim itu adalah amanah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul hakaza? Saya dan anak yatim itu dua, berdekatan nanti di surga. Maka oleh karena itu Rasulullah titipkan anak yatim. Perhatikan anak-anak yatim. Nah, di bulan baik, ya, bulan baik, hari yang baik, bulan Ramadan ini, kita pun dianjurkan untuk banyak bersedekah. Ya, afdhalus sedekah di Ramadan. Seutama-utama sedekah ada dalam bulan Ramadan. Orang miskin, para du'afa, anak yatim adalah orang yang sama dengan kita, berkeinginan merasakan kenikmatan Ramadan,
berkeinginan merasakan kenikmatan hari raya Idul Fitri, maka ini adalah momen terbaik bagi kita untuk memperhatikan para du'afa, orang miskin, anak yatim. Maka oleh karena itu ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini diakhiri dengan ibadah zakat fitrah.